bersama saya Dini Umi Perdana Pasaribu, NIM 1914080022. Sekali lagi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas review dari mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasnah. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang fluida pada biologi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu fluida. Jadi kita melihat pengertian dari fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud zat gas maupun cairan. Jadi antara gas dan cairan saja. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Nah, sifat-sifat fluida. Sifat-sifat fluida bisa kita lihat dari massa jenisnya, volume jenis, berat jenis, gravitasi jenis, dan kekentalan jenisnya. Selanjutnya ada konsep tekanan. Tekanan yang berlaku pada zat cair adalah tekanan hidrostatik, air yang dipengaruhi kedalamannya. Hal ini dapat dirasakan oleh perenang atau penyelam yang merasakan adanya tekanan seluruh badan, karena fluida memberikan tekanan ke segala arah. Kerja jantung juga ada konsep fluidanya. Jadi pada proses sirkulasi darah manusia yang terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung, yang mana selama proses berlangsung jantung melakukan kerja sebesar W usaha. Karena jantung juga melakukan kerja, jantung juga dikatakan punya daya. Selanjutnya aliran darah sebagai fluida statis. Jadi tadi ada pembagian fluida statis dan dinamis. Jadi untuk fluida statis kita lihat dari fluidanya diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Keadaan bahan dapat digolongkan sebagai zat padat dan fluida. Fluida mencakup zat cair dan gas seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi aliran darah sebagai fluida dinamis. Pada fluida dinamis, fluida ditinjau ketika sedang bergerak. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamika dan untuk menjelaskan fenomena fisik yang berhubungan dengan aliran fluida. Ada beberapa faktor untuk mempengaruhi viskositas darah adalah pertama volume, hematokrit, kedua kadar protein plasma, ketiga suhu tubuh, keempat kecepatan aliran darah, kelima bila diameter pembuluh darah kurang dari 1,5 mm maka viskositas darah akan turun. Jadi ini adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas pada darah. Ada juga prinsip fluida pada paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara udara pernapasan di dalam alveoli dan dengan darah di pembuluh kapiler alveoli. Jadi yang pertama itu dia itu menarik napas, maka paru-paru mengembang dan terisi udara. Selanjutnya udara akan masuk ke lubang hidung dan ada penyaringan partikel kecil menuju trakea. Jadi juga ada penyaringan pada hidung, yaitu pada bulbul hidung. Dari trakea, dari situ masuk ke trakea, masuk ke paru-paru, baru melewati cabang paru-paru yaitu bronkus dan bronchiolus. Setelah itu masuklah ke alveolus, dan di alveolus itu terjadi pertukaran udara. Oksigen masuk ke dalam kapiler menuju jantung untuk disebarkan seluruh tubuh.
karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu, setelah pertukaran oksigen, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Sebagai contoh, stetoskop adalah alat medis yang menggunakan teori fluida dalam pemanfaatannya. Teori ini berkaitan dengan teori tekanan zat fluida yang dikenal dengan hukum Pascal. Selanjutnya ada contoh sphygmomanometer. Prinsip ini bekerja sesuai dengan fenomena fisika fluida, terdiri atas manometer, air raksa, pressure cuff, dan stetoskop. Ada juga penerapan prinsip fluida pada burung. Nah, prinsip-prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran udara, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin tinggi. Jadi apa hubungannya dengan burung? Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida, dalam hal ini udara atau angin, di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Jadi tekanan yang bagian atas itu lebih tinggi daripada bagian bawah. Hasilnya tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibanding tekanan udara di bagian atas sayap. Jadi lebih tinggi sebenarnya pada tekanan udara di bawah sayap. Jadi menguraikan peran fluida dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Jadi memang fluida ini sangat banyak kaitannya pada keseluruhan kejadian. Pada tubuh, pada tumbuhan, pada hewan. Perubahan molekul yang terjadi lebih sederhana atau 6 molekul karbon dioksida CO2 dan 6 molekul air atau H2O menjadi senyawa yang kompleks atau glukosa atau C6H12O6. Jadi juga melalui reaksi terang. Pada fase terang, energi matahari diserap klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Lalu akan terjadi pemecahan air yang diubah sebagai ion hidrogen dan oksigen. Tadi reaksi terang. Sedangkan untuk reaksi gelap, pada reaksi gelap karbon dioksida dan ion hidrogen akan diberikan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menuju glukosa. Jadi proses fotosintesis pada organel kecil dari tumbuhan yang disebut dengan kloroplast. Berkat kloroplast inilah makhluk hidup sekecil alga biru pun dapat berfotosintesis. Mungkin sekian saja pembahasan saya tentang fluida pada biologi. Semoga bermanfaat.